Hujan mengguyur deras ketika suara keras membahana dari dalam rumah besar di pinggiran kota. Kakek Juhri, lelaki renta berusia lebih dari 70 tahun, terduduk di depan pintu sambil menggenggam kain lusuh. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol dari balik kulit keriput, dan di lehernya tampak benjolan aneh yang membuat orang sering menghindar. Penyakit langka yang ia derita tak pernah mendapat kepastian dari dokter, hanya membuatnya makin tersisih. "Keluar! Jangan bawa sial ke rumah ini!" teriak Rio, anak semata wayangnya yang kini tinggal di rumah warisan milik almarhum orang tua mereka. "Tapi, Nak, ini rumah Bapak juga. Dulu kau lahir di sini." Suara kakek Juhri bergetar. "Justru karena itu, aku yang mewarisinya. Bapak cuma jadi beban. Lihat tubuh Bapak. Orang-orang takut datang ke rumah karena penyakit itu." Rio, yang dulu diasuh penuh kasih oleh ayahnya, kini berubah menjadi manusia berhati batu. Sejak istrinya mendesak untuk menjauh dari sang ayah, Rio perlahan kehilangan nurani. Tak ada lagi rasa hormat, tak ada lagi kasih sayang. Dengan tubuh lemah dan langkah terseok, kakek Juhri keluar dari rumah. Tak satu pun tetangga berani menolong. Mereka memandangnya dari balik jendela, berbisik-bisik, menyebutnya pembawa sial. Hanya seekor anjing tua yang mengikuti dari belakang, seolah mengerti duka lelaki itu. Selama 3 hari, kakek Juhri hidup dari sisa makanan di pinggir pasar. Ia tidur di balik gerobak sayur, berselimut kardus basah. Badannya demam, wajahnya pucat, tubuhnya makin melemah. Sampai akhirnya, pagi keempat, ia ditemukan tergeletak tak sadarkan diri oleh seorang pria muda bernama Dimas, pemilik kios sembako yang dikenal murah hati. "Pak, bangun Pak! Ada yang bisa tolongin di sini!" teriak Dimas sambil memanggil para pedagang sekitar. Dengan sigap, Dimas mengangkat tubuh kurus itu ke becaknya. Ia membawanya ke rumahnya yang sederhana, memanggil perawat keliling, dan membeli obat seadanya. Meski tak kenal siapa lelaki itu, hatinya tergerak untuk menolong. "Aku tidak tahu siapa bapak ini, tapi wajahnya mengingatkanku pada seseorang," gumam Dimas saat membersihkan luka-luka di tangan kakek Juhri. Keesokan harinya, tubuh kakek itu mulai membaik. Ia membuka matanya perlahan, menatap langit-langit rumah asing namun hangat. "Kau, siapa Nak?" bisiknya lemah. "Saya Dimas. Bapak pingsan di dekat pasar, saya bawa ke sini," jawab Dimas sambil tersenyum. "Tenang saja Bapak, aman sekarang." Kakek Juhri tak bisa menahan air mata. Diusir oleh darah dagingnya sendiri, tapi ditolong oleh orang asing. "Terima kasih Nak. Tuhan mengirimmu di saat aku nyaris kehilangan segalanya." Beberapa hari berlalu. Dimas mulai mengenal lebih jauh lelaki tua itu. Mereka banyak berbicara di sore hari, duduk di beranda sambil minum teh hangat. Kakek Juhri menceritakan semuanya. Tentang anaknya Rio, tentang rumah warisan, dan tentang penyakit langka yang membuatnya dijauhi. "Rio, anakku, dia bukan anak yang jahat sejak kecil. Tapi sejak istrinya datang, semuanya berubah. Bahkan, anak perempuanku, Rati, dia hilang sejak beberapa tahun lalu karena fitnah." "Rati?" Dimas menoleh cepat. Kakek Juhri mengangguk. Dia adik Rio, tapi Rio dan istrinya tidak suka dia ada di rumah. Suatu hari Ratih menghilang. "Aku yakin itu bukan kebetulan." Dimas menunduk. Nama itu, Ratih, begitu familiar di hatinya. Beberapa tahun lalu, ia juga pernah mencintai seorang gadis bernama Ratih. Manis, lembut, dan mendadak menghilang tanpa kabar. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu penuh tawa, kini Rio hidup dalam kehancuran. Usahanya bangkrut, rumahnya dijual, dan istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka. Apapun yang ia sentuh selalu gagal. Orang-orang mulai menjauh, menyebutnya kena kutukan karena telah mengusir ayah kandungnya sendiri. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Rio meraung di lantai kamar kontrakan sempit. Namun, tak ada jawaban. Yang ada hanya gema suara hatinya sendiri yang mengingatkan. "Kau membuang ayahmu.
Kau menanam kebencian, dan kini menuai kehancuran. Hari-hari berlalu dengan cepat di rumah Dimas. Kakek Juhri mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Ia membantu semampunya di warung kecil milik Dimas, sekadar menyusun barang atau menyapu halaman. Dimas tak pernah mempermasalahkan. Justru ia merasa rumahnya menjadi lebih hangat dengan kehadiran lelaki tua itu. Di suatu sore, ketika langit mulai jingga, Dimas duduk bersama kakek Juhri di teras, seperti biasa. Udara sore berhembus lembut, membawa kenangan masa lalu. Bapak bilang tadi, "Nama anak perempuan Bapak Ratih, ya?" tanya Dimas, sambil menyeruput teh. "Iya, Nak. Ratih anakku satu-satunya yang lembut, tapi dia selalu jadi sasaran kemarahan kakaknya. Aku sering dengar dia menangis malam-malam. Lalu suatu hari, dia menghilang, tanpa jejak." Suara kakek Juhri gemetar. "Kalau boleh tahu, Ratih lahir tahun berapa?" 23 tahun yang lalu. Saat itu kami baru pindah dari desa ke kota. Dimas menelan ludah. Wajah Ratih dari masa lalunya masih terpatri di ingatannya. Mereka bertemu saat sama-sama mengikuti kegiatan sukarelawan untuk korban banjir. Ratih adalah gadis yang ramah, penuh semangat, dan punya senyum yang menyejukkan hati. Namun, tiba-tiba, Ratih menghilang setelah 1 bulan mereka dekat. Tak ada kabar, tak ada jejak. Dimas mencarinya, tapi sia-sia. Hatinya mulai merajut kemungkinan. Tapi ia belum ingin mengungkapkan dugaannya kepada kakek Juhri. Ia memilih menelusuri lebih dalam. Malam itu, saat kakek Juhri sudah tidur, Dimas membuka lemari tua peninggalan ayahnya. Di dalamnya tersimpan berkas-berkas lama, termasuk buku catatan kecil berisi nama-nama relawan dari kegiatan dulu. Matanya menelusuri satu persatu, hingga akhirnya, Ratih Juhri, nama itu ada di sana. Bersanding dengan nomor telepon yang sudah tidak aktif dan alamat lama yang tercoret. Tapi cukup untuk meyakinkannya. Ratih yang dulu ia kenal adalah anak dari lelaki tua yang kini ia rawat. Sementara itu, nasib Rio semakin mengenaskan. Ia kini hidup dari menjual barang-barang bekas. Ia bahkan mengemis di perempatan jalan. Tak satu pun saudara atau kerabat yang mau menolong. Rumah-rumah yang dulu memujanya karena kekayaan, kini menutup pintu saat ia datang. Hingga suatu malam, dalam kondisi kelaparan dan keputusasaan, Rio bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ayahnya berdiri di depan rumah tua mereka. Namun wajah sang ayah kini bercahaya, bersih dari benjolan penyakit. Sang ayah tersenyum, tapi matanya penuh luka. "Kau tahu, Nak, harta yang kau rampas, rumah yang kau rebut, semua itu hanyalah debu. Aku hanya ingin didengar, didampingi, tapi kau mengusirku seperti anjing." Rio terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya sesak. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mengeraskan hati. Tangannya meremas dada, berharap rasa bersalah itu hilang, tapi tak kunjung reda. Semua sudah terlambat. Di tempat lain, Dimas tak bisa tidur. Ia memandangi langit malam dan berpikir, jika Ratih memang benar adalah anak dari kakek Juhri, kemana dia sekarang? Kenapa menghilang? Esok harinya, Dimas membawa kakek Juhri ke balai kota untuk mencari data Ratih. Ia meminjam akses dari temannya yang bekerja sebagai staf. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya mereka menemukan nama Ratih Juhri pernah tercatat sebagai pekerja sosial yang ditugaskan ke daerah terpencil 3 tahun lalu, sebelum akhirnya menghilang. Namun ada satu laporan yang menarik perhatian. Ratih dilaporkan diculik oleh seseorang bernama Arman, anak dari kolega Rio, yang diduga memiliki niat jahat untuk menguasai harta keluarga Juhri. Arman. Gumam kakek Juhri. Dia teman bisnis Rio. Aku tak pernah suka orang itu. Dia sering memengaruhi anakku agar menjual rumah warisan. Jejak demi jejak mulai tersingkap. Dimas yakin Ratih tidak menghilang karena keinginannya sendiri. Ia mungkin disembunyikan atau lebih buruk. Tapi Dimas tidak akan menyerah. Ia berjanji dalam hati. Jika Ratih masih hidup, ia akan menemukannya dan menyatukan kembali keluarga yang telah hancur karena keserakahan.
Namun, yang belum Dimas tahu, Arman kini juga sedang mengincarnya. Ia tahu kakek Juhri belum mati. Dan jika rahasia masa lalu terbongkar, semua kebusukannya akan terungkap. Angin pagi menghembuskan bau tanah basah di halaman rumah Dimas. Kakek Juhri duduk di kursi bambu dengan selimut hangat di kakinya. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi mata tuanya menyimpan kegelisahan. Di tangannya tergenggam foto Ratih yang baru saja dicetak Dimas dari berkas balai kota. Ini memang dia, Ratih anakku. Bisik kakek Juhri, air matanya menetes membasahi pipi. Dimas yang duduk di sampingnya menatap lekat wajah lelaki tua itu. Dalam hatinya, ia sudah yakin. Ratih, gadis yang dulu mengisi harinya, adalah putri dari lelaki yang kini ia rawat. Hatinya campur aduk. Marah karena Ratih menghilang begitu saja, tapi juga pedih mengetahui alasannya. Aku harus mencarinya, Pak, kata Dimas. Saya akan cari tahu kemana Arman membawa Ratih. Kakek Juhri mengangguk pelan. Aku berdoa semoga dia masih hidup, walau selama ini tubuhku sakit, tapi yang lebih menyakitkan adalah kehilangan dia. Hari itu, Dimas pergi ke sebuah daerah pinggiran kota yang pernah tercatat sebagai tempat terakhir Ratih ditugaskan. Ia bertanya ke warga, menunjukkan foto, dan menelusuri bekas bangunan panti sosial yang kini sudah kosong. Lama ia mencari, hingga seorang wanita tua menyapanya. Kau cari Ratih? Anak manis itu ya? Tanya perempuan itu. Dimas tersentak. Iya Bu, Ibu mengenalnya? Dulu dia tinggal di rumah saya, sebelum dibawa oleh seorang pria tinggi, berkumis, wajahnya seperti ular. Katanya dari keluarganya. Tapi setelah itu, Ratih tak pernah kembali. Saya sudah lapor, tapi polisi tak bertindak banyak. Apakah Ibu tahu kemana dia dibawa? Tidak. Tapi saya sempat lihat dia dibawa naik mobil hitam, arah kota bagian utara. Ada rumah tua di sana milik keluarga kaya yang sering mencurigakan. Saya pikir, ya mungkin ke sana. Dimas mengucapkan terima kasih lalu bergegas. Malam itu, ia menyelinap ke daerah yang dimaksud. Rumah tua itu besar, tapi gelap. Gerbangnya terkunci. Namun di balik pagar, ia melihat seorang perempuan sedang menyiram tanaman. Wajahnya sayu, tubuhnya kurus. Ratih, bisik Dimas perempuan. Itu menoleh. Mata mereka bertemu. Dan waktu seolah berhenti. Dimas. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Mereka saling menatap dalam diam. Tapi sebelum Dimas bisa bergerak, suara keras membuyarkan segalanya. Masuk ke dalam. Sekarang, teriak Arman, muncul dari balik pintu dengan wajah merah padam. Ia menarik tangan Ratih dengan kasar, menyeretnya masuk. Dimas tak bisa berbuat banyak malam itu. Ia mundur perlahan dan kembali ke rumah. Tapi ia sudah yakin satu hal. Ratih masih hidup dan disekap. Keesokan harinya, kakek Juhri jatuh sakit. Mungkin karena terlalu lelah, atau karena harapan yang hampir ia raih kini tampak jauh kembali. Dimas mengobatinya, menyuapinya, dan berjanji, saya akan bawa Ratih pulang, Pak. Saya bersumpah. Sementara itu, hidup Rio semakin mengenaskan. Ia kini tinggal di emperan toko, makan dari sisa orang-orang. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menoleh. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan seseorang yang memberinya sepotong roti dan segelas air. Apa kau tahu mengapa hidupmu hancur? Tanya orang itu. Rio menggeleng, matanya kosong. Kau mengusir ayahmu, menyakitinya. Kau tamak, kau buta. Siapa kamu? Tanya Rio. Orang yang dulu bekerja di rumahmu, yang tahu semua kebusukanmu dan istrimu. Rio terguncang. Ia mulai sadar. Semua bencana ini bukan kebetulan. Ia dikutuk. Oleh doa ayah yang tersakiti. Oleh karma. Di tempat lain, Dimas menyusun rencana. Ia tak bisa menyerahkan kasus ini ke polisi biasa. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang kini menjadi penyidik independen. Aku butuh bantuanmu. Seorang gadis disekap dan orang tuanya sudah lama mencarinya. Namanya Ratih Juhri. Ratih? Teman Dimas itu membuka dokumen di laptop. Aku tahu kasus ini. Tertutup.
Tapi aku punya bukti yang belum sempat kubawa ke atasan. Kita bisa gerak sekarang. Malam itu, Dimas dan tim kecil menyusup ke rumah Arman dengan surat perintah dan kamera tersembunyi. Mereka merekam saat Arman membentak Ratih, saat Ratih menangis, dan saat Arman mengakui bahwa ia menyekap Ratih agar tidak menghalangi penguasaan harta keluarga Juhri. Ketika semua bukti terkumpul, polisi datang dan menangkap Arman. Ratih dipeluk, Dimas dengan air mata haru. Ia masih gemetar, masih trauma, tapi hatinya lega. Ratih, aku janji, kau aman sekarang, bisik Dimas. Malam itu, mereka kembali ke rumah Dimas, dan ketika kakek Juhri membuka matanya, ia melihat sosok gadis yang sangat ia rindukan. Ratih, anakku. Tangisan mereka meledak. Pelukan itu adalah pelukan rindu selama bertahun-tahun. Luka demi luka mulai sembuh. Rumah Dimas menjadi saksi kebahagiaan baru yang perlahan tumbuh. Dari puing-puing duka, udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela rumah Dimas, menari di lantai kayu, menyinari momen yang selama ini hanya menjadi mimpi bagi seorang ayah tua. Kakek Juhri duduk di kursi kayu dekat jendela. Di sampingnya, Ratih menggenggam tangan ayahnya erat. Mata mereka sama-sama basah. Dunia seolah berhenti bergerak saat mereka menatap satu sama lain dengan cinta yang tak terucapkan. Ayah, maafkan Ratih. Ratih nggak pernah ingin meninggalkan ayah. Ratih disekap, dipaksa, dipisahkan, kata Ratih sambil menangis. Tidak, nak. Ayah yang minta maaf, karena tidak bisa menjagamu. Karena terlalu sibuk menjaga rumah, harta, dan malah membiarkan kakakmu dan temannya menyakiti kita. Pelukan mereka erat. Tak ada kata yang bisa benar-benar menghapus luka bertahun-tahun itu. Tapi kehadiran kembali sudah lebih dari cukup untuk memulai penyembuhan. Dimas menyaksikan momen itu dari jauh. Ia tahu, ada kebahagiaan yang tidak bisa ia ambil bagian sepenuhnya. Tapi, cukup menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Tak lama kemudian, berita penangkapan Arman tersebar luas. Penipuan, penyekapan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi penggelapan harta menjadi daftar panjang yang menjeratnya. Polisi bahkan menemukan bukti bahwa Arman sengaja menghasut Rio untuk membuang ayahnya agar bisa memuluskan rencananya menguasai warisan Rio yang sudah tinggal di jalanan. Mendengar berita itu dari koran bekas, ia terduduk lemas, seperti tubuhnya tak punya tulang. Perlahan, ia menyadari bukan hanya kutukan yang membuatnya jatuh miskin, tapi juga keserakahan dan kebutaan hati sendiri. Beberapa hari kemudian, Rio muncul di depan rumah Dimas. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya hampir tak dikenali. Ia mengetuk pintu pelan, lalu menunduk dalam. Dimas membuka pintu. Wajahnya terkejut, namun tak marah. Ayah masih hidup. Suara Rio bergetar. Ia melihat kakek Juhri duduk di dalam rumah. Ratih muncul dari dapur, kaget melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Ia memeluk ayahnya erat, seakan ingin melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi. Ayah, maafkan aku. Aku salah. Aku buta. Rio bersimpuh di hadapan kakek Juhri. Namun tak ada jawaban. Hanya diam panjang. Mata tua itu menatap anaknya dengan luka yang tak bisa diobati oleh sekadar air mata. Tapi kemudian, perlahan, bibirnya bergerak. Kesalahanmu bukan hanya membuangku, Rio, tapi membuang hatimu. Kau sudah lama miskin, bahkan saat hartamu masih banyak. Tapi kalau kau benar-benar ingin berubah, kau bisa mulai dengan minta maaf. Bukan hanya padaku, tapi pada adikmu, unda pada dirimu sendiri. Rio menangis sejadi-jadinya. Tangannya memegangi kaki ayahnya. Aku menyesal, ayah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Suasana menjadi sunyi. Ratih masih memeluk lengan ayahnya. Dimas hanya menghela napas, menyadari betapa dalam luka yang disebabkan oleh keluarga sendiri. Kakek Juhri akhirnya berdiri perlahan, mendekati Rio, dan menepuk pundaknya. Kau bukan anak yang buruk, Rio. Tapi kau telah memilih jalan buruk. Sekarang jalan itu sudah runtuh.
Pilihlah jalan yang benar. Hari-hari setelah itu menjadi lembaran baru. Rio, meski tak langsung diterima kembali, diberi kesempatan membantu di warung Dimas. Ia mencuci piring, membawa barang, dan belajar menghargai kerja keras. Dari situ, perlahan ia mulai berubah. Tidak lagi membanggakan harta, tapi mulai belajar bagaimana menjadi manusia. Sementara itu, kakek Juhri hidup lebih damai. Penyakit langkanya, yang dulu membuat tubuhnya membengkak, mulai membaik sejak ia mendapat perawatan dan ketenangan hati. Ternyata, separuh dari penderitaannya berasal dari stres dan tekanan batin yang terus menumpuk. Di antara semua itu, hubungan Dimas dan Ratih semakin dekat. Setiap sore mereka berbicara di teras, membahas hidup, masa lalu, dan harapan ke depan. Senyum Ratih kini lebih tulus, matanya lebih hidup. Ia tak lagi merasa terpenjara masa lalu. Pada suatu malam yang tenang, kakek Juhri duduk di antara mereka berdua dan tersenyum. Dulu aku bermimpi, Ratih bisa menikah dengan orang baik. Dan Dimas, sepertinya kau sudah lebih dari sekadar orang baik. Ratih tersipu. Dimas hanya tertawa kecil. Kakek Juhri melanjutkan, aku ini orang tua yang tinggal menunggu waktu. Tapi aku ingin meninggalkan kalian dalam damai. Kalau kalian saling mencintai, jangan tunda. Hidup terlalu pendek untuk menunggu. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu gantung rumah kayu sederhana, Dimas menggenggam tangan Ratih. Ratih, kalau kau mengizinkan, aku ingin membersamaimu. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai pasangan hidup. Ratih menunduk. Air mata haru mengalir. Ya, aku ingin itu juga. Kakek Juhri memejamkan mata, menghembuskan napas panjang. Hatinya lega. Keluarga yang dulu porak-poranda, kini mulai menemukan bentuk barunya. Pagi hari di rumah Dimas terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung bernyanyi riang, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di halaman, kursi dan meja dihias bunga melati dan anyaman janur. Para tetangga berdatangan dengan wajah cerah, membawa tumpeng dan kue-kue tradisional. Hari ini adalah hari pernikahan Ratih dan Dimas. Kakek Juhri duduk di kursi roda di bawah pohon mangga, mengenakan batik coklat tua dan peci hitam. Wajahnya berseri, meski tubuhnya mulai melemah. Tapi hatinya penuh syukur. Beberapa bulan setelah semua kejadian, kehidupan kakek Juhri berubah drastis. Penyakit langkanya yang dulu membuat anaknya membuangnya, kini nyaris tak tampak. Perawatan, kasih sayang, dan kedamaian hati telah menjadi obat terbaik. Bahkan dokter di puskesmas pun terkejut. Saya belum pernah melihat pasien dengan kondisi seperti ini pulih begitu cepat, kata sang dokter. Seolah tubuhnya sembuh, karena jiwanya sudah tidak patah. Kakek Juhri hanya tersenyum saat mendengar itu. Ia tahu, Tuhan telah menunjukkan bahwa cinta dan pengampunan lebih ampuh daripada semua obat. Sementara itu, Rio, anak yang dulu membuang ayahnya, masih menjalani proses pertobatan. Meski tidak langsung diterima kembali, Dimas dan Ratih memberinya tempat tinggal kecil di belakang rumah. Ia bekerja di kebun dan membantu warga sekitar. Perlahan, ia mulai diterima kembali. Bukan karena hartanya, tapi karena kerendahan hatinya. Malam sebelum pernikahan, Rio datang ke kamar ayahnya. Ia membawa sebuah bingkisan kecil. Ayah, ini bukan apa-apa. Cuma kain sarung dan peci baru. Saya ingin ayah memakainya besok, di hari paling bahagia Ratih. Kakek Juhri menerima bingkisan itu. Tangannya gemetar, tapi senyumnya hangat. Ia tak berkata banyak, hanya mengangguk dan menepuk pundak Rio. Ayah sudah memaafkanmu sejak dulu. Tapi hari ini, aku bangga. Karena kau sudah belajar jadi manusia lagi. Keesokan harinya, akad nikah berlangsung sederhana tapi khidmat. Suara lantunan ayat suci bergema lembut. Ketika Dimas mengucapkan ijab kabul, air mata jatuh di pipi Ratih, juga di pipi kakek Juhri. Tamu-tamu bertepuk tangan. Warga tersenyum bahagia. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain liar kini duduk rapi, melihat dua insan yang akhirnya bersatu.
Usai acara, kakek Juhri meminta bicara di depan para tamu. Ia berdiri dengan bantuan tongkat, lalu berkata dengan suara pelan tapi penuh makna. Dulu aku punya rumah besar, tanah luas, dan harta yang katanya bisa membahagiakan. Tapi itu semua hampa. Karena tak ada cinta, karena anak yang kucintai membuangku, dan anak yang lain disembunyikan dari pelukanku. Ia menoleh ke arah Ratih dan Dimas, lalu tersenyum. Tapi Tuhan Maha Adil. Di sisa umurku, Dia kembalikan segalanya. Bahkan dengan tambahan cinta yang lebih besar. Semua hadirin terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Rio, yang berdiri di belakang, menunduk dalam-dalam. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena haru. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi awal baru, baginya juga. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, kakek Juhri semakin tua dan tubuhnya makin lemah. Tapi ia tetap bahagia. Setiap pagi, ia duduk di beranda, menonton Dimas dan Ratih menyiram bunga, tertawa bersama. Terkadang Rio ikut duduk dan membawakan teh hangat. Suatu pagi kakek Juhri tak bangun dari tidurnya. Ia pergi dengan tenang, senyum, masih melekat di bibirnya. Ratih menangis di pelukan Dimas. Tapi bukan tangis duka, melainkan tangis syukur. Karena ayahnya pergi dalam damai, setelah melihat semuanya kembali utuh. Rio memandikan jenazah ayahnya sendiri, dengan tangan gemetar tapi penuh cinta. Pemakaman berlangsung sederhana. Semua warga datang. Bahkan orang-orang yang dulu tidak mengenal kakek Juhri kini datang memberi penghormatan. Di atas makamnya, ditanam, bunga kenanga dan batu kecil bertuliskan, Kakek Juhri, ayah yang diusir, tapi tak pernah mengusir cinta. Tahun-tahun berlalu, Dimas dan Ratih dikaruniai 2 anak. Rumah kecil mereka menjadi tempat belajar, berbagi, dan menanam harapan. Rio menjadi guru mengaji di surau, mengajari anak-anak desa tentang akhlak dan pengampunan. Dan setiap lebaran, di sudut pasar tempat kakek Juhri dulu ditemukan dalam keadaan pingsan, Dimas dan Ratih selalu meletakkan bunga. Terima kasih Tuhan, kata Ratih setiap tahun, telah mengirim Dimas, telah mengirim keajaiban, telah mengembalikan ayah. Karena hidup, meski penuh luka, selalu menyediakan ruang untuk sembuh, asal hati tidak menutup diri.